Renungan Hari Rabu 14 Juli 2021. Doa syukur Yesus. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 1 sampai 6, ayat 9 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudariku terkasih, orang yang beriman adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur atas segala penyelenggaraan Allah dalam hidupnya. Perikop Injil hari ini menampilkan doa syukur Yesus. Isi doa syukur Yesus adalah, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Doa syukur Yesus ini menampilkan beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, Yesus menyebut Allah sebagai Bapa Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus menunjukkan komunikasi yang akrab dengan Allah. Dan lebih dari itu, ia menunjukkan di hadapan para muridnya akan Allah sebagai pribadi yang memiliki kuasa dan memberikan segala kuasa kepadanya untuk melaksanakan karya-karya besar di dunia. Harus disembah dan dipuji. Tidak ada Allah lain yang melebihi Allah langit dan bumi. Kedua, Allah yang disembah Yesus adalah Allah yang sangat peduli dengan orang-orang kecil. Yesus menyadari bahwa salah satu kelompok yang respek terhadap pengajaran dan karya penyembuhannya adalah orang-orang kecil, sakit dan tak berdaya. Mereka datang dan mengalami karya penyembuhan Yesus. Semua kegiatan itu dilakukan Yesus bertujuan untuk memperkenalkan kehadiran Allah di dunia, khususnya agar orang dapat melihat bahwa Allah itu sangat peduli dengan mereka yang sakit, yang menderita dan tak berdaya. Bahkan Allah yang disebut itu adalah Allah Bapa, Allah yang sangat dekat dengan manusia. Semua yang dikerjakan Yesus itu demi Dia yang memiliki kuasa dan mengutusnya. Dan ia tidak ragu-ragu mengakui hal ini, karena Yesus yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, bahkan Allah akan tetap mewujudkan rencana melalui segala tindakan dan perbuatan baik Yesus. Ketiga, Allah menyembunyikan rahmat-Nya kepada orang yang bijak dan pandai. Yang dimaksudkan Yesus dengan orang bijak dan orang pandai di sini adalah orang yang merasa diri hebat, sombong, orang yang merasa sudah tahu bahwa Allah bertindak begini dan bukan begitu. Tentu saja mereka tidak sembarangan. Memang mereka mempunyai kitab-kitab keramat dan tradisi, tetapi mereka lama-kelamaan membatasi ruang geraknya terhadap Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan orang bijak dan orang pandai itu? Orang yang sulit untuk menerima kuasa Allah, orang yang sulit untuk menerima Yesus sebagai putra Allah, orang yang sulit menerima dan memahami sikap dan tindakan Yesus yang sangat peduli dengan orang-orang yang sakit, menderita, dan bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka mengandalkan kekuatan hukum Taurat, mengandalkan kekuatan mereka, dan tidak terbuka terhadap rahmat dan kekuatan dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita?
Sikap Yesus untuk bersyukur kepada Allah dalam doanya menunjukkan kepada kita sebuah model beriman yang sungguh kepada Allah, yakni selalu bersyukur dan menyebut Allah sebagai Bapa kita. Yesus juga mengajak kita untuk mengimani bahwa hanya Putra sajalah yang mengenal Bapa. Hanya Dialah yang mengenal Bapa. Dan hanya orang-orang yang diajak dan mau menerima Putra Allah, percaya kepada Putra Allah, dapat mengenal Bapa. Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga orang-orang sederhana, bukan orang bijak dan pandai? Kita masuk golongan yang mana?